5 tanda ketika sholat diganggu setan. 1. Merusak takbiratul ihram. Setan akan membuat orang ragu ketika melakukan takbiratul ihram, sehingga orang yang sholat merasa khawatir apakah takbiratul ihram yang dilakukan sudah sholat atau belum, sehingga membuatnya mengulang-ulang takbiratul ihram. Ibnul Qayyim al-Jauziyah berkata, termasuk tipu daya setan yang paling mengganggu mereka adalah was-was dalam bersuci dan niat atau saat takbiratul ihram dalam sholat. Kedua, lupa bacaan dan rokaat sholat. Hal tersebut pernah dialami oleh seorang sahabat Nabi bernama Utsman bin Abil As radhiyallahu an. Dia datang menemui Rasulullah mengadukan gangguan yang dialami ketika melakukan sholat. Kemudian Rasulullah bersabda, itu adalah setan yang disebut kinzib. Apabila kamu merasa diganggu, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari gangguannya dan meludah ke kiri 3 kali. Kata Utsman, aku pun melakukannya. Kemudian Allah menghilangkan gangguan itu dariku. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, sholat dengan tergesa-gesa. Melakukan sholat dengan tergesa-gesa akan menghilangkan tumak ninah yang merupakan salah satu dari rukun sholat. Orang yang sengaja meninggalkan rukun sholat maka sholatnya dianggap batal. Rasulullah bersabda, jika kamu hendak mengerjakan sholat maka bertakbirlah lalu bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Kemudian rukuklah sampai benar-benar rukukmu tumakninah. Lalu bangkitlah hingga kamu berdiri tegak, lalu sujudlah sampai benar-benar sujud dengan tumakninah. Angkat kepalamu dan duduk sampai benar-benar duduk dengan tumakninah. Setelah itu sujudlah, kemudian lakukan seperti itu pada seluruh sholatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, menguap dan mengantuk. Menguap dan mengantuk juga merupakan bagian dari gangguan setan terhadap orang yang sedang melakukan sholat. Maka ketika sholat sebisa mungkin menguap ditahan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Adapun menguap itu datangnya dari setan, maka hendaklah ia mencegahnya selagi bisa, apalagi ia berkata ha, setan akan tertawa dalam mulutnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelima, mengingat hal lain di luar sholat. Ketika sedang melakukan sholat, terkadang kita mengingat hal lainnya. Hal tersebut merupakan gangguan setan. Gangguan setan tersebut bisa menjadi sholat kita menjadi tidak bermakna. Maka memohonlah selalu perlindungan kepada Allah, baik sebelum sholat maupun setelah sholat. Wallahu a'lam bishawab.